Aja saya mendapat berita-berita baca-baca di medsos itu kejadian yang terbaru ya, seorang anak yang mengalami ruda paksa oleh ayah kandungnya, dan ini bukan kasus pertama di negara ini. Itu baru terjadi berapa hari lalu. Bayangkan kita baru memperingati Hari Anak yang temanya keren banget, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Berarti kan dia tidak terlindungi. Kalau dia tidak terlindungi sebagai individu, bagaimana masa depan dia? Siapa yang melindungi anak pertama kali? Harus ring satunya dia. Siapa itu? Ayah, ibu, kakak, adik, dan keluarga inti dia. Nah, kalau itu tidak dia dapatkan dari ring satunya, rasa dilindungi, rasa disayangi, bagaimana ya masa depan dia? Tentang anak yang saat ini mengalami apakah bullying, perundungan, ataupun ruda paksa, ataupun ya pelecehan sampai pemerkosaan yang dilakukan saat ini oleh ring satu dari keluarga mereka. Ini penting menurut saya kita bicarakan siang hari ini di podcast ini. Karena apa ya? Kalaupun itu tidak terjadi kepada anak kita, kalaupun tidak terjadi kepada keponakan kita, atau kalaupun itu tidak terjadi dalam keluarga kita harus menaruh hati pada itu. Shalom teman-teman, selamat datang di Asa Podcast. Perkenalkan, nama saya Angel Hotma Tambu Bolon dari Departemen Pemberdayaan Perempuan GMKI Jakarta, yang akan menemani teman-teman dalam diskusi kita hari ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juli 2026 kemarin. Hari ini kita akan mengangkat tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Anak merupakan anugerah sekaligus generasi penerus bangsa. Namun, di balik senyum dan tawa mereka, masih banyak persoalan yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Mulai dari kekerasan, perundungan, kesehatan mental, hingga pemenuhan hak-hak anak yang lainnya. Melalui podcast ini, kita ingin mengajak teman-teman melihat persoalan tersebut dari berbagai sudut pandang, sekaligus mencari langkah nyata yang bisa kita lakukan bersama. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kedua narasumber yang luar biasa. Ada Kak Mutiara, Ketua Umum Deborah Indonesia. Selamat datang, Kak. Dan Kak Natasha, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Deborah Indonesia. Selamat datang, Kak. Selamat datang, terima kasih. Iya, terima kasih banyak juga sebelumnya sudah meluangkan waktu ya, Kak, untuk hadir di podcast kita hari ini. Dan sebelum kita mulai diskusinya nih, teman-teman, kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu biar jadi sayang. Oke, boleh dari Kak Mutiara terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dan juga kesibukan apa yang lagi Kakak lakukan nih. Iya, oke. Shalom, Angel, terima kasih buat undangannya pada Deborah pada hari ini dalam memperingati Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Saya Mutiara Gultom, Ketua Umum Deborah Indonesia. Dulu kuliah di Bandung, Maranatha Psikologi. Kemudian saya fokus di Human Resource Development di perusahaan, konsentrasi di situ, dan sekarang kesibukannya adalah sebagai Ketua Umum Deborah Indonesia, dan saya juga berbisnis di bidang finansial. Oke, baik. Boleh dari Kak Natasha nih, kesibukannya apa lah Kak hari-hari ini? Terima kasih ya Angel ya, Ya. sudah kita bareng-bareng di sini dari Deborah Indonesia. Saya Natasha. Tadi sudah disampaikan Ketua Bidang Ekonomi dan Kreatif Deborah Indonesia. Ini melekat kuat dengan diri saya juga. Selain seorang ibu rumah tangga, saya juga punya beberapa aktivitas yang saya cintai, yang saya sukai, yaitu saya seorang MC. Mengajar public speaking juga. Saya seorang perias atau bahasa kerennya makeup artist. Ya, udah saya jalanin dari tahun 2014 ya. Kalau MC dari tahun 2000, udah lama lah, dari tahun 2008. Dan kemudian juga saya aktif di Deborah Indonesia untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang. Itu saja dari saya. Oke, baik, keren banget nih aktivitas dari kakak-kakak ini. Dan aku mau tanya nih Kak, karena kita lagi mau diskusi tentang Hari Anak nih, menurut kakak-kakak apa sih satu kata yang mendeskripsikan tentang anak? Berharga.
Berharga. Kalau Kak Natasha nih gimana? Mirip ya, bahasa Inggrisnya treasure. Treasure, oke, keren banget sih. Kenapa sih Kak anak itu berharga Kak? Kalau menurut Kak Mutiara nih? Pertama, kenapa disebut berharga? Dia generasi selanjutnya setelah kita. Yang kedua itu anugerah dari Tuhan. Karena adanya seorang anak dalam satu keluarga itu anugerah. Itu campur tangan Tuhan ada di situ. Itu hak prerogatif Tuhan memberikan kepada seorang suami istri, sepasang suami istri, apakah dia memiliki anak atau tidak. Itu benar-benar Tuhan mempercayakan sesuatu yang luar biasa kepada pasangan suami istri untuk memiliki anak. Makanya tadi saya satu kata itu dia berharga, karena berharga berarti harus dijaga dengan sangat luar biasa dan dijaga sebaik-baiknya. Oke. Kalau menurut Kak Natasha gimana? Ada perbedaan atau sama lagi? Sama persis sebenarnya ya. Sehati berarti kita. Sehati. Terus dulu kata tos ya. Jadi anak karena Kak Muti bilang berharga, buat saya harta. Karena memiliki, benar kata Kak Muti, hak prerogatif Tuhan memberikan anak dalam sebuah rumah tangga. Dan ketika ada anak, dia adalah harta yang harus kita rawat baik-baik, sama seperti kalau kita punya berlian, kita cuci sekali-sekali ke tukang emas biar dia tetap punya kilauan yang baik. Gitu. Oke, keren-keren banget ya definisi dari anak ini dari kakak-kakak. Dan kalau boleh tahu nih Kak, kakak-kakak di sini gimana nih? Punya anak berapa anaknya? Terus sekarang gimana kesibukan anak-anaknya? Sekolah kah? Atau sedang dalam jenjang kuliah kah? Atau gimana Kak? Atau sudah kerja? Jadi saya dulu ya. Iya boleh Kak, dari Kak Natasha. Putri saya satu, umur 14, kelas 9 ya, kelas 3 SMP. Dia anak yang baik, kata mamahnya. Pasti orang-orang di sekitar ya. Terus dia ini anak yang memang prosesnya tidak mudah, karena saya dulu dengan suami memang kami merindukan anak ya. Ada berbagai orang tua di muka bumi ini yang merindukan anak ya. Dan kami melaluinya, kalau kami pribadi, dari program Bayi Tabung. Jadi lahirlah Ziel, putri kami itu satu-satunya. Dan dia, karena kami tahu Tuhan sangat spesial menciptakan anak ini, jadi anak ini tidak manja, tapi kami rawat dengan kasih sayang selayaknya bagaimana Tuhan memberikan kami kasih sayang dengan memberikan seorang anak, gitu aja. Oke, keren banget sih Kak. Pasti setiap ibu itu mau yang terbaik buat anaknya, dan pasti akan menganggap anak itu adalah hal yang terbaik, hal yang anugerah dari Tuhan. Oke, kalau dari kamu Tiar sendiri gimana Kak? Saya anaknya 12. Wow. Itu dalam arti keponakan, karena Tuhan belum mempercayakan anak kepada kami berdua. Tapi jujur selama hidup kami sangat mencintai keponakan-keponakan kami. Keren banget loh ini. Dan Tapi itulah anak kami gitu, yang kami didik dan kami cintai sepenuh hati kami. Dan puji Tuhan mereka sayang banget sama kami sampai hari ini dan menganggap kami sebagai orang tuanya. Wow, keren banget sih Emang Kak. keren banget sih. Kita kan sering ya kayaknya kamu itu kayak gimana banget di mata anak-anak yang 12 itu. Benar-benar. Kak, kita mulai masuk nih ke segmen kita nih untuk membicarakan tentang kondisi dan tantangan anak yang hari-hari ini mungkin kita denger nih tentang anak, melihat kondisi anak yang ada di Indonesia. Dari Deborah sendiri nih, ada nggak sih case-case anak yang menurut kakak ini menarik perhatian gitu? Ada nggak Kak? Boleh dari Kak Mutiara dulu kali ya? Oke. Kalau menarik perhatian ya pasti ada ya, setiap anak. Tergantung kita mau melihat seorang anak itu menarik dari sisi mana. Nah, ada anak yang biasa-biasa aja, tapi menurut saya dia luar biasa di mata saya. Nah, kalau tadi yang kata Angel, ada nggak case-case yang sudah dialami oleh Deborah? Jadi kita bicara tentang case ya, nyata gitu yang dihadapi oleh Deborah. Jadi Deborah Indonesia kan baru berjalan 1 tahun ya, perkumpulan kami ini. Jadi kasus-kasus yang sudah kami, bukan kasus ya, jadi kondisi yang sudah kami hadapi terhadap anak. Anak itu di sini artinya usia remaja ya, waktu itu remaja sampai dewasa awal, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, yang kami alami dengan yang terkait dengan kegiatan Deborah itu adalah bicara tentang mental health. Jadi yang kami alami itu, yang kami lihat adalah ada begitu banyak ternyata
anak-anak yang pada saat bersama dengan Deborah Indonesia, bersama dalam satu acara, tampak keluar anak ini happy banget, anak-anak ini. Bener deh, dandannya keren, cakep-cakep, cantik dan ganteng. Lihat cara berpakaiannya juga keren, sampai kita kagum. Memakai baju yang eye catching, kemudian warnanya juga warna yang cerah mencolok tapi keren gitu, mereka memadukannya. Jadi match-nya ya, Kak? betul. Jadi waktu kami lihat itu, ih gila nih anak keren-keren banget gitu ya, dengan gaya-gaya anak-anak sekarang ya gitu ya. Nah, jadi kami berpikir waktu itu pada saat itu bahwa ini pasti anak-anaknya ceria ya. Ya memang kenyataannya ceria di acara itu. Nah, berjalan waktu ketika kami bicara lebih dalam lagi dengan anak-anak remaja ini, dan ternyata mereka mengalami satu masalah juga dengan diri mereka, dengan personality mereka. Ya, apa yang didapatkan oleh Deborah Indonesia pada saat itu adalah ketika mereka merasa ternyata mereka adalah bagian dari anak-anak yang tidak memiliki kepercayaan diri sangat tinggi. Apa faktornya? Banyak. Ada faktor dari keluarga, perundungan, bullying di sekolah, dan lain sebagainya. Baik di tempat kerja pun mereka mengalami tekanan-tekanan itu. Nah, bentuknya apa dari kekecewaan mereka yang sangat mendalam? Mereka merasa bahwa mereka menjadi individu yang berbeda dari orang lain. Mereka merasa bahwa dirinya aneh. Jadi merasa aneh, padahal pada saat kami melihat Deborah itu mereka keren gitu. Tapi ternyata setelah ngobrol dalam, mereka merasa dirinya aneh. Nah, itu membuat kami penasaran, anehnya dalam hal apa? Ternyata dalam hal mentalnya mereka. Mereka merasa sebagai anak-anak yang ditolak, baik dari orang tua, keluarga, kakak-kakak, lingkungan sekitar mereka, di gereja, di tempat-tempat ibadah lain, di sekolah, di tempat kerja. Mereka merasa ditolak, dianggap sebagai anak yang pribadi yang aneh gitu ya, tanda petik aneh. Nah, sehingga ketika tekanan-tekanan itu terus-menerus, mereka mengalami mental yang tidak sehat, dalam arti bahwa mereka gampang sekali ingin mengakhiri hidup. Gampang sekali putus asa ketika ada persoalan, selesailah dengan ingin mengakhiri hidup, udah selesai kayaknya persoalan. Nah, di situ kita kaget sih, pada saat acara itu kita kaget juga, oh ternyata mereka bisa gitu loh memanipulasi. Padahal kita nyampe tuh kayak mereka energetik banget ya. Aduh, mereka jago dance, mereka jago nyanyi. Pokoknya mereka orangnya ceria banget gitu loh. Jadi itu yang kita hadapi, Angel, pada saat Deborah mengadakan acara dengan anak-anak remaja di sekitar 400-500 anak remaja putri dan dewasa putri, termasuk pria, di satu tempat di Jakarta. Kalau boleh tahu itu Deborah sendiri sedang melakukan apa, Kak? Di sekolahnya gitu? Oh bukan, jadi ini mereka punya komunitas di Jakarta. Jadi komunitas ini tuh ternyata besar banget di Indonesia. Nah, ini khusus Jabodetabek. Waktu itu Deborah di Indonesia diundang ke sana kita untuk bawakan materi mental health pada remaja. Nah, ya itu kita bicara tentang mental health. Maksudnya waktu kita masuk ruang itu kayaknya nggak perlu deh materi mental health karena anak-anaknya udah Excited, happy, ceria gitu. Kayaknya nggak perlu gitu. Kelihatannya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mereka sangat pintar menutupi itu semua dengan tampilan luarnya gitu. Itu Angel. Kalau menurut kakak sendiri, karena tadi anak itu mampu memanipulasi dirinya terlihat baik-baik aja, dan kira-kira menurut kakak melihat anak itu melakukan seperti itu, lalu ada juga yang berpikiran lebih baik mengakhiri hidup sebagai perempuan ataupun sebagai ibu gitu kan, melihat anak yang seperti itu, ada hal-hal yang gimana nggak, Kak? Maksudnya ada yang membuat Deborah sendiri ingin merangkul mereka, atau ada hal yang kalian lakukan gitu nggak, Kak? Kayak kamu deh. Ya, kalau apa yang kami rasakan ya terus terang kita yang dari Deborah Indonesia sebagai kakak-kakak ya, karena kan kita posisinya sebagai kakak sama mereka gitu. Ya sedih sih, shock. Kita shock, sedih, terus kayak nggak percaya gitu loh. Artinya kan ini baru sekitar Jabodetabek dan hanya ada 500 anak. Nah, terus bagaimana dengan anak-anak di luar Jabodetabek sana gitu kan? Nah, ini aja udah jadi satu contoh bahwa mereka yang kelihatan happy ternyata mengalami persoalan dalam hati yang selama ini mereka pendam. Mereka bingung mau cerita sama siapa. Nah, kita kan tanya-tanya sama mereka, ngobrol, kenapa nggak cerita ke ibu, ke ayah, ke kakak misalnya. Mayoritas mereka mengatakan ketika kami berbicara dengan orang tua kami, dianggap itu nggak penting.
sama orang tua. Nggak penting. Terus mereka selalu disalahkan sama orang tua karena tingkah laku kamu memang aneh daripada teman-teman kamu yang lain gitu. Nah, jadi penolakan itu sudah dimulai dari orang tua dan kakak keluarga mereka ya. Orang terdekat. Justru penolakan dimulai dari orang terdekat mereka. Nah, ketika mereka ditolak oleh orang terdekat, mereka mencari keluar. Nah, persoalannya ketika mereka mencari keluar, kalau dapat yang tepat itu nggak apa-apa, aman. Tapi kalau tidak pada tempat yang tepat, orang yang tepat, ya itu agak berbahaya ya. Bisa jadi sarannya tidak sesuai atau membuat mereka malah semakin menjauh dari keluarga inti mereka. Begitu, Angel. Oke, baik Kak. Ya, berarti memang kasus yang ditemui di saat itu memang bukanlah hal yang mudah bisa dibilang gitu, karena anak itu justru coping mekanismenya itu beragam. Ada yang mau terlihat baik-baik aja, ada yang ingin frustasi gitu dengan masa depannya dan lebih baik mengakhiri hidup. Dan aku mau tanya nih Kak, menurut Kakak selain dengan case-case yang tadi Kakak temui, ada nggak sih hal yang paling benar-benar kayaknya ini nih harus ditangani gitu? Maksudnya dalam artian bukan yang ditangani yang serius, tapi ini tuh menarik perhatian banget. Contoh, akhir-akhir ini tuh aku sering ngelihat di media sosial tentunya yang kayak bagaimana orang terdekat yang justrunya harusnya bisa jadi pelindung buat kita nih sebagai anak, sebagai perempuan, tapi justru jadi ruang yang nggak aman, jadi ruang yang nggak nyaman dengan ada yang penolakan tadi dari orang tua, membandingkan anak dengan si kakak atau si adik atau dengan tetangga. Terus ada juga perlakuan-perlakuan yang contoh case kemarin itu anak perempuan yang dilecehkan oleh orang tuanya atau kakeknya atau omnya. Menurut Kakak sendiri gimana sih memandang kasus seperti itu, Kak? Gitu. Boleh dari Kak Natasha dulu kali. Bagaimana ruang yang terdekat dari anak kita ya. Ruang aman yang tadinya kita anggap itu aman, safe space, tapi ternyata itu yang jadi nge-break kita gitu, membuat kita hancur gitu. Iya, ini kan kita banyak melihat dari berita-berita ya, ataupun kalau saya pribadi juga mengalami ya, saya ada pernah share sama Kak Muti yang terdekat dengan justru yang merusak mental spiritual seorang anak dari orang terdekat, dari omnya misalnya ya. Kalau yang saya alami sendiri nih, yang saya dengar langsung bagaimana anak itu berkeluh kesah. Kita kan begini ya, cenderung pada zaman ini, kalau zaman dulu kayaknya orang tua stres bisa ditahankan ya, bisa disembunyikan ya. Cuma kalau sekarang dari sisi orang tua nih, kami para orang tua, ada beberapa yang tidak bisa untuk menyembunyikan tingkat stresnya, depresinya. Jadi cepat-cepat meluapkan. Nah, untuk anak sendiri, anak itu kan coping mechanism seperti yang kamu sampaikan, kan yang dilihat kan itu setiap hari. Terus orang terdekat, justru misalnya saya sebagai mama ya, kalau saya tidak bisa untuk mengelola perasaan saya, coping mechanism saya dengan baik di depan anak, ya dia tidak akan merasa nyaman dan aman di rumah. Dia akan cari tempat lain di mana dia bisa nyaman dulu. Kalau masalah penerimaan itu kayaknya nomor 2 atau nomor 3, tapi dia pasti akan cari aman dulu, cari nyaman dulu. Nah, ketika saya di rumah saya, memang cukup tegas juga saya sama anak ya, bagaimana dia tidak, kalau anak-anak zaman sekarang kan misalnya pajama party, nah itu saya nggak berkenan anak saya untuk di usianya masih remaja untuk melakukan hal itu, tidur di rumah temannya, karena kita nggak tahu kondisi di rumah temannya seperti apa. Karena kan yang kita lihat berita sekarang dan juga yang kami dengar sendiri langsung dari anak, yang justru menjadi sumber bahaya adalah orang terdekat di rumah itu sendiri. Jadi saya pikir tidak apa-apa, putri saya mungkin tidak terlalu diterima dengan tidak menginap bersama, daripada saya tidak tahu di luar sana akan menimpa atau berdampak yang terburuk apa bagi anak saya.
Apakah menjawab nggak ya pertanyaan saya ini? Menjawab banget Kak. Berarti memang Kakak tuh membuat anak itu aman dengan perspektif sebagai seorang ibu gitu. Bukan yang dalam tanda kutip mengekang tanpa alasan, tapi maksudnya itu membuat parentingnya itu lebih fleksibel tapi ada batas gitu. Usia putri saya kan 14 tahun ya. Jadi saya membiasakan sama dia dialog-dialog apapun yang terjadi terkait sekarang atau masa depan. Jadi dia sudah tahu apa itu konsekuensi dan dia sudah belajar. Jadi saya tidak pernah menakuti anak saya, by the way ya. Misalnya kalau nggak makan, ada om polisi ya, nggak pernah begitu. Ya kalau kamu nggak makan, kamu lapar. Kalau kamu lapar, kamu sakit perutnya. Maka dia memilih untuk makan supaya tidak sakit. Jadi membiasakan dialog yang proporsional dan rasional buat anak dari usia anak saya masih kecil banget sampai sekarang 14 tahun. Gitu. Berarti memang komunikasi dari keluarga itu sangat penting. Itu yang membangun anak itu bisa lebih terbuka sama orang tua, sehingga anak itu pun tahu jadinya apa dampaknya dia mengambil satu keputusan atau apa dampaknya dia ketika dia melakukan, misal tadi contohnya anak itu mau hangout sama teman-temannya dengan quality time tidur di rumah temennya, tapi impact-nya ada hal-hal yang perlu waspadai sebagai orang tua kan ya Kak. Jadi kayak daripada kamu nanti akan terjadi misalnya di dalam keluarga itu, mungkin kita nggak tahu apakah dia dalam keluarga yang baik-baik aja atau lagi ada masalah, atau bagaimana siklus pertemanannya, apakah pertemanannya itu sehat atau bagaimana, kita juga nggak tahu. Itu hal-hal yang dijaga oleh Kakak sendiri gitu ya Kak. Iya sih, karena gimana ya, saya orang yang lebih baik saya antisipasi dari awal daripada saya meresikukan hal yang sangat besar yang saya jaga baik-baik. Dan juga tentang ini ya, saya suka sharing ke teman-teman dan juga para mama bagaimana kemelekatan dengan gadget. Nah, itu kan dimana ada gadget sama anak-anak zaman sekarang. Kalau kita kan keperluan kerja ya, banyak kan ya, dan komunikasi singkat. Nah kalau kemelekatan pada anak sekarang kan mereka udah seperti Tuhan ya, Tuhan yang mereka harus lihat setiap hari harusnya. Jadi anak saya sharing ya, anak saya tuh kami belum kasih gadget sama dia, belum punya handphone. Sekarang dia kelas 9 ya. Saya selalu tanya, bukan karena posesi mamanya supaya anak saya nggak pusing, mamanya marah-marah supaya dia mindful nggak nih main handphone atau enggak, tapi saya bangun juga komunikasi sama dia. Nah, Ziel, kalau Ziel punya handphone sekarang, Ziel belum tentu bisa filter. You know what filter is? Jadi saya kasih tahu itu, Ziel masih bisa mami jemput ke sekolah, pulang ke tempat les, semuanya dengan mami. Jadi belum perlu ini. Nanti kan dia biasanya kan ya ada grup-grup WA dengan teman-temannya, bestinya. Apakah itu menjadi masalah buat kamu? No, it's okay. Terus kalau misalnya Ziel dijauhin karena nggak punya handphone, I don't care, it's okay, mommy. Jadi kedengarannya ideal ya, tapi Ziel ini anak yang sangat peka dengan lingkungan dan dia termasuk anak yang peduli komunikasi. Jadi menurut saya itulah harta tambahan yang saya dapatkan dengan saya disiplin sama putri saya. Gitu. Wow, keren banget sih Kak. Tapi kan ngelihat zaman sekarang nih, kita nih apalagi Gen Z ya, itu pasti ketergantungan banget sama tren, even itu bikin Velocity, TikTok dance, atau kayak nyobain filter baru, itu tuh hal yang paling apa ya, menurut kita tuh itu tuh lu nggak Gen Z kalau nggak ngelakuin itu. Tapi kalau ngedenger penjelasan Kakak tadi tuh ngerasanya kayak ada hal yang nggak biasa, tapi itu jadi pembiasaan yang baik gitu buat anak itu, dan itu tuh jadi hal yang bagus gitu buat anak itu gitu. Kalau Kakak tadi jelasin sih menurut aku. Dan kalau menurut Kak Mutiara nih, tentang pandangan penggunaan media sosial, apalagi tren, apalagi di kalangan anak-anak perempuan khususnya. Kita nih
orangnya tuh self love banget gitu kan. Kita tuh pengen banget dapat likes banyak, dapat di komen kayak cantik banget, ngerasa kayak gorgeous banget dengan pakaian ini, pakaian itu gitu kan. Nah, menurut kakak nih ada nggak sih secara psikologisnya gitu kayak dari kita itu haus validasi yang harusnya kita dapat validasi itu dari orang terdekat, tapi justru kita pengalihannya itu ke media sosial, dan itu apakah hal yang bagus atau ada hal yang harusnya kita waspadai gitu Kak? Coba. Coba Kak, coba. Sebelum ke situ saya terlebih jawab dulu pertanyaan Angel yang sebelumnya. Itu yang membuat saya harus tarik napas panjang. Oh, boleh. Itu kasus yang saya pikir kita harus agak serius di situ. Tapi nanti saya akan jawab yang pertanyaan Angel yang kedua. Tentang anak yang saat ini mengalami apakah bullying, perundungan, ataupun ruda paksa, ataupun pelecehan sampai pemerkosaan yang dilakukan saat ini oleh ring satu dari keluarga mereka. Ini penting menurut saya kita bicarakan siang hari ini di podcast ini. Karena kalaupun itu tidak terjadi kepada anak kita, kalaupun tidak terjadi kepada keponakan kita, atau kalaupun itu tidak terjadi dalam keluarga kita harus menaruh hati pada itu. Kadang-kadang kita agak sedikit cuek karena itu nggak terjadi dalam keluarga kita. Saya bisa bayangkan ya. Jadi tadi saya waktu menuju ke sini aja saya mendapat berita baca-baca di medsos itu kejadian yang terbaru ya, seorang anak yang mengalami ruda paksa oleh ayah kandungnya, dan ini bukan kasus pertama di negara ini. Itu baru terjadi berapa hari lalu. Bayangkan kita baru memperingati Hari Anak yang temanya keren banget, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Berarti kan dia tidak terlindungi. Kalau dia tidak terlindungi sebagai individu, bagaimana masa depan dia? Siapa yang melindungi anak pertama kali? Harus ring satunya dia. Siapa itu? Ayah, ibu, kakak, adik, dan keluarga inti dia. Nah, kalau itu tidak dia dapatkan dari ring satunya, rasa dilindungi, rasa disayangi, bagaimana ya masa depan dia? Saya pikir ini PR kita bersama. Bukan hanya misalnya, itu PR pemerintah, itu kesalahan teknologi karena anak-anak tidak di screen sama orang tuanya. Itu kesalahan lingkungan karena lingkungannya ya lingkungan kumuh atau lingkungan apa yang pendidikannya biasa-biasa aja. Kalau saya tidak setuju ya, saya katakan itu penyebabnya. Jadi kalau korban, bicara korban, masa depan dia harus kita bayangkan seperti apa ya. Karena ketika dia menjadi korban, yang terganggu bukan hanya fisiknya, psikisnya. Dan ketika psikisnya terganggu, itu butuh waktu panjang luar biasa. Dan tidak semua anak bisa diselamatkan ketika dia mengalami hal ini. Ada juga yang tidak terselamatkan jiwanya. Nah, ini kan kasus-kasus yang terblow up di medsos. Berapa persen sih? Ada banyak yang tidak terblow up. Kenapa? Ya merasa malu dan lain sebagainya, merasa itu aib dan lain sebagainya karena dilakukan oleh orang yang harusnya melindungi dia, orang yang harusnya menyayangi dia dari serangan-serangan di luar, justru itu pelakunya. Nah, ini kan PR. Nanti mungkin di terakhir di podcast kita harus diskusikan kira-kira apa yang harus kita lakukan dengan kondisi anak-anak korban saat ini ya. Dan bagi saya itu, buat saya itu menyakiti hati saya sebagai perempuan. Karena ketika anak orang dilakukan itu sama dengan menyakiti saya. Walaupun saya tidak kenal dengan anak itu. Bayangkan Angel, dia nggak tahu mau ngadu ke siapa. Anak tadi ya kasusnya ya umur 8-14 dilakukan oleh ayah kandung. Kenapa selama ini diam? Dia nggak tahu mau ngadu ke siapa. Ibunya kerja sebagai TKI. Kemana dia mengadu? Bayangkan Angel, kalau dia tidak tahu bagaimana dia mau mengadu ke siapa, harusnya kan, oke, katakan dia anak tunggal, dia nggak punya kakak. Harusnya tetangga menjadi salah satu filter orang yang paling dekat untuk dia bisa mengadu. Nah, kalau itu tidak terjadi, bayangkan ya kita punya masyarakat yang tidak peduli dengan tetangga. Harusnya kan kita hadir sebagai seseorang, kita punya tetangga kiri kanan, kita hadir juga dong buat orang-orang sekitar kita. Kalau kita hadir buat mereka nyaman, apapun yang terjadi dengan mereka nggak bisa mengadu kepada siapapun, ya kepada kita yang ada di tangganya. Artinya kan berarti masyarakat kita ini sekarang sudah mulai individualis ya. Udah nggak peduli kiri kanan terjadi, ya udah itu urusan lo gitu kan. Padahal sebenarnya kan nggak. Tuhan juga mengatakan kepada kita ketika kita hadir di mana, kita kan harus berdampak.
Buat apa sih kita ada di dunia ini oleh Tuhan diciptakan buat apa? Nah, kita kan harus berdampak buat orang lain. Jangan pandang itu harus yang seagama, sesuku, segolongan, tidak. Udah selesai. Jadi siapapun mereka. Itu poin yang pertama tadi ya. Yang kedua yang tadi kata Angel tentang validasi ya. Oh, anak menyatakan ingin dipuji oleh saya cantik, saya manis, saya pintar, saya orangnya menyenangkan, saya orangnya gampang menolong, saya orangnya apa segala macam yang bagus-bagus. Dan saat ini Angel mengatakan anak memiliki mendapatkan pengakuan itu maunya dari media sosial. Segala macam ya. Siapa sih yang nggak suka dibilang cantik, Angel? Ya, pasti. Siapa sih yang nggak suka dibilang ganteng, nggak suka dibilang pintar, nggak suka dibilang anak yang menyenangkan? Semua orang pengen hal-hal yang positif itu menempel di diri kita, termasuk saya, menempel itu di diri saya. Siapa yang nggak suka gitu? Nah sekarang kenapa pertanyaan Angel tadi kan Apakah itu jadi hal yang baik buat anak itu ketika dia minta validasi dari media sosial? Kalau saya melihatnya baik-baik saja. Jadi jadi kita juga kita harus open mind juga terhadap media sosial. Kita nggak bisa nih, sekarang kan nggak baik minta validasi dari media sosial. Loh, orang dunianya udah dunia ini terus kita mau ngapain? Semuanya udah teknologi kan sekarang. Nah, yang paling penting adalah kadarnya. Yang paling penting adalah tujuannya. Kalau seorang anak diakui oleh media sosial karena kepintarannya, prestasinya, kebaikannya, tingkah lakunya yang membuat orang berdecak kagum, kreativitas dia yang out of the box, kemudian ide-ide dia yang kreatif. Bagi saya itu perlu divalidasi oleh media sosial. Nih, Angel contohnya. Ada anak di pulau mana, misalnya di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, Sulawesi yang kita nggak lihat. Nah, bagaimana kita bisa melihat di sana ada anak yang berprestasi, anak yang luar biasa kalau kita nggak lihat mereka nggak posting di media sosial, benar nggak? Nah, itu maksud saya bahwa ketika mendapatkan validasi dari media sosial itu bagus-bagus saja. Yang penting tujuannya dan kadarnya. Yang tidak baik itu sebenarnya kamu tidak percaya diri kalau kamu nggak tampil di TikTok misalnya, atau IG, atau medsos-medsos yang lain, Facebook dan sebagainya. Kamu merasa diri kamu itu nggak cantik misalnya nih ya. Kok rambut saya nggak lurus? Kok rambut saya keriting? Kok rambut saya merah? Kok rambut saya nggak hitam? Atau kok badan saya besar? Kok badan saya nggak langsing seperti? Kok kulit saya hitam, gelap? Kok nggak putih? Hal-hal yang membuat kita merasa membandingkan dengan orang lain. Nah, yang dilakukan seorang anak atau kita itu dengan media sosial, kita pakai filter, kita dandan segala macam, terus kita posting di medsos, terus kita merasa bahwa ya kan cantik kan gue kan pakai ini gitu. Padahal itu bukan diri kita, gitu. Itu yang sebenarnya yang terjadi sekarang itu kan banyak begitu kan. Jadi anak-anak percaya dirinya muncul ketika dia cantik. Padahal cantik itu relatif ya. Kalau fisik kamu biasa-biasa ya, tapi kamu punya kecerdasan luar biasa, kamu itu bukan hanya cantik loh, tapi kamu itu hebat. Itu yang harus anak-anak di Indonesia jauh lebih keren, hebat dibandingin cantik. Karena kalau cantik, kita dandan pakai bedak, lip gloss sedikit, eyeliner segala macam, kita jadi cantik. Tapi kalau hebat itu berasal dari pemikiran, kecerdasan dari dalam diri. Itu Angel dari saya. Thank you. Kak, aku juga mau nanya nih. Boleh. Kan ada juga anak melakukan segala cara untuk bisa mengikuti tren. Contoh, mau beli sepatu branded untuk kebutuhan Instagram kayak gitu kan. Ada juga yang mau pakai pakaian yang lagi tren hari ini kayak gitu kan, ya biar diakui sama teman-temannya. Padahal kondisi ekonominya tuh lagi nggak baik-baik aja gitu, ekonomi keluarganya kayak gitu kan, memaksakan diri, dan itu jadinya menyusahkan orang tua. Jadi kayak orang tuanya yang jadi mau nggak mau ngikuti kemauan anak. Nah, menurut kakak memandang kasus anak yang seperti itu gimana kak? Apakah orang tua harusnya berani ngelawan anak? Harusnya orang tua tuh menolak anak yang melakukan hal seperti itu, atau ada tips lain gitu kak? Harus ada dua versi sisi pandang perspektifnya. Satu perspektif orang tua. Perspektif orang tua mana yang nggak mau buat anaknya bahagia? Nggak ada.
Orang tua mana yang nggak mau berjuang mati-matian demi anaknya tampil hebat? Nggak ada. Semua orang tua, tanya deh orang tua kita masing-masing. Apa yang dilakukan orang tua? Jadi sedih ya. Jadi apa yang dilakukan orang tua? Totalitas orang tua ketika dia ingin anaknya menjadi pribadi yang luar biasa. Jadi ini juga pesan ke buat anak-anak, adik-adik saya di luar sana ya, bahwa orang tuamu itu sudah berjuang luar biasa untuk kamu memberikan terbaik buat anaknya. Nggak main-main loh. Jadi, nah itu yang pertama dari perspektif orang tua. Nah kalau orang tua tadi kata Angel, apakah orang tua menolak ketika anak gitu? Tidak perlu ditolak. Nah, ini tadi kasus yang pertama tadi kita ngobrol yang pertama ya Angel, bahwa ketika anak ngobrol gini orang tua, jangan terjadi penolakan dari orang tua. Ajak ngobrol, deep talk kalau anak-anak sekarang bilangnya, deep talk, terbuka dengan anak. Misalnya nih, Ma, aku pengen punya sepatu dengan brand tertentu, misalnya. Karena temanku di sekolah atau teman mainku atau teman di gereja di komunitas aku pakai sepatunya yang keren-keren dengan merek-merek tertentu. Kalau orang tuanya mampu, ya nggak apa-apa dong dibelikan anaknya. Tapi kalau nggak mampu, nggak perlu juga anaknya dimaki-maki, dimarah-marahin. Karena namanya juga masa pertumbuhan itu masa mencari jati diri. Anak itu mencari diri. Saya mau seperti apa. Makanya dia berubah-berubah kan. Nah, tugas orang tua adalah harusnya mengajak dia ngobrol berdua. Setelah dia ngobrol dengan terbuka apa adanya, sehingga anaknya bisa mengerti dan menerima, oh iya, ternyata orang tuaku saat ini belum mampu memberikan yang branded, tapi satu saat nanti, ya, itu obrolan yang terbuka kan dengan orang tuanya. Nah, hal seperti itu yang harus dibudayakan dari keluarga di Indonesia. Budaya apa? Budaya untuk terbuka, komunikasi terbuka dengan anak. Jangan anggap anak semuanya, kamu ini niru-niru sama orang teman. Ingat ya, saya aja berjuang habis-habisan. Lah ngapain ya? Emang orang tua tugasnya berjuang buat anak. Tapi seorang anak juga harus pahami apa tujuan orang tua berjuang buat dia. Nah, menemukan ini kan hanya komunikasi, Angel. Iya, betul. Nggak ada yang lain. Benar-benar. Hanya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Itu dari perspektif orang tua. Dari perspektif anak. Sekarang saya tanya nih adik-adik di luar sana ya, yang baik remaja putri, putra gitu. Mau ngapain sih pakai baju branded, sepatu branded, tas branded? Kalau kamu nggak mampu, orang tua nggak mampu, mau ngapain? Cobalah saya tanya, mau ngapain? Even saya nanya diri saya sendiri juga mau ngapain. Kalau saya mampu, itu menyenangkan hati saya, lakukan itu karena hasil usahamu sendiri. Itu jauh lebih keren ya buat adik-adik di sana ya, anak-anak di sana. Kalau kamu bisa memberikan barang sesuatu yang sangat berharga, bagus banget dan kamu suka barang itu, bila itu karena kemampuan kamu. Beli karena kamu memang layak membelinya dan itu pun karena hasil jerih payahmu, bukan menyusahkan orang tua. Satu, yang kedua, kalau tidak pakai yang branded, it's okay deh, nggak masalah. Yang paling penting yang branded itu isi kepala sama isi hati itu harus yang branded. Labelnya harus yang keren gitu, branded kan berarti kan mahal harganya kalau branded. Maka kecerdasanmu, kebaikan hatimu harus mahal, itu lebih keren. Itu menurut saya dari perspektif anak-anak, adik-adik di luar sana ya, yang remaja terutama. Yang penting yang nyaman buat kamu. Mana yang nyaman? Buatan dalam negeri kan nggak masalah. Mencintai produk dalam negeri nggak masalah juga. Itu juga keren. Yang penting cocok dengan pribadi kamu, diri kamu. Itu aja dari saya, Angel. Thank you. Keren banget sih, Kak. Berarti penting buat anak tuh jangan memaksakan diri untuk mengikuti tren, karena kamu nggak ikutin tren tuh nggak bikin kamu kehilangan keberhargaan diri kok, ya kan? Dan kamu juga harus paham dengan kondisi keluarga kamu, jangan memaksakan untuk hal yang nggak bisa harusnya kamu lakukan gitu kan. Dan aku mau tanya nih, Kak, mengenai kebijakan dari pemerintah yang bikin lebih baik anak itu diperbolehkan menggunakan sosial media itu di umur 18 tahun. Karena alasan faktor emosional dan psikologisnya kayak gitu-gitu kan. Nah, menurut Kakak, apakah itu hal yang baik atau sebenarnya anak juga bisa mencuri-curi waktu juga dengan mengambil HP orang tua, dengan mengambil HP omnya, tantenya, kakaknya, abangnya gitu. Banyak hal yang mereka bisa lakuin gitu untuk ngelihat nih lagi tren apa, lagi hot news apa gitu kan, lagi ada gosip apa kayak gitu-gitu. Dan menurut Kak Natasha nih gimana nih sebagai single mom? Sebagai single,
Single mom ya, itu satu hal yang berbeda ya. Tapi memang kan sebagai orang tua sekarang tunggal ya, dalam 1 tahun tidak ada papanya di usia preteen waktu ya, mau remaja dan sekarang remaja. Karena saya sudah terbiasa dialog rasional ya, dialog yang sederhana dengan putri saya, dengan papanya juga pada waktu itu. Jadi kita semuanya bagi kami itu apapun tuh pasti harus dialog. Jadi kalau misalnya pertanyaan Angel gimana dengan peraturan kebijakan pemerintah media sosial di bawah 18 nggak boleh dulu. Kalau dilihat dari sisi kami ya, saya sebagai orang tua yang kalau papa biasanya kalau putrinya minta apa aja dikasih cenderung ya, tapi puji Tuhan suami saya waktu papanya masih ada ya, si putri saya ini tidak begitu. Jadi memang kami gini ya, kami tuh diberikan anak satu lah, kalau misalnya satunya tidak bisa dia maksimal kan sayang banget gitu. Kami sia-sia apa ya, bahasa berlebihannya sia-sia banget jadi orang tua kalau nggak dari sedini mungkin kami membentuk karakter dia. Kalau dia tidak punya handphone, artinya dia belum punya media sosial. Misalnya ada beberapa orang tua yang memang dari kecil ini dikelola oleh orang tuanya. Misalnya untuk upload kegiatan-kegiatan pribadi anaknya yang berprestasi mungkin ya, kan nggak bisa kita salahkan itu ya, mamanya atau papa yang mengelola. Tapi kalau dari sisi kami, biarlah dia nanti menjadi pribadi. Paling sesekali misal di Facebook saya, putri saya menang nih di perlombaan ini, saya taruh gitu ya. Tapi kalau untuk dia pribadi, untuk menggunakan sosial pribadi, media sosial atas nama dia pribadi, saya sih lebih setuju dengan kebijakan itu ya, karena secara mental spiritual dia sudah siap untuk mengelola media sosialnya. Dia sudah punya filter dari dalam dirinya untuk, kan media sosial tekanannya tinggi banget loh. Kalau kamu diperhatikan, Angel perhatikan ya, anak zaman sekarang nih, kalau nangis banget. Bisa sampai berurai air mata untuk hal yang sebenarnya nggak perlu ditangisi. Bisa ketawa-ketawa banget. Jadi Ekstrim ya. ekstrim. Jadi perubahan yang saya dapat itu memang nggak bisa disamakan. Zaman mama dulu nggak kayak begitu loh, kan jauh ya. Sekarang kan informasi kan bebas sekali. Tapi ada satu fondasi-fondasi dasar hidup yang kami sebagai orang tua terapkan pada putri. Kan anak ini kan peniru ulung ya. Kayak misalnya saya punya media sosial, anak saya tahu persis bahwa itu untuk misalnya mami mau untuk upload pekerjaannya, ya tidak untuk flexing, karena memang tidak ada juga yang harus di flexing di media sosial ya, itu kan contoh yang tidak baik untuk terus kalau misalnya nanti Ziel sudah cukup umur, dia sudah mengerti, oh ya mami aku tidak bisa diganggu gugat, karena memang loh kan kita ini pengaturnya ya. Begitu anak-anak udah di atas 18, mereka kan punya kehidupan sendiri. Maka sebelum itu saya sebagai orang tua bagi putri saya punya hak penuh untuk mengatur, membimbing dia, mengarahkan dia. So for me, untuk kebijakan pemerintah seperti itu is a yes for me. Contohnya putri nggak apa-apa ya, kayak flexing prestasi boleh kan Kak? Flexing prestasi mah boleh seperti Kakak sampaikan. Jadi putri saya tuh baru kembali dari luar negeri ya, baru suatu kompetisi debat internasional gitu. Dan dia sebagai salah satu delegasi terbaik, salah satu penilaiannya adalah makalahnya dia tidak terpapar ChatGPT atau AI. Artinya she was working everything dengan cara dia buku, membaca, kebetulan anak saya pembaca buku ya. Nah itu yang diarahkan juga supaya apa? Ketika dia membaca buku, dia biasa sih rata-rata pembaca buku tenang sih ya, mentalnya lebih cenderung untuk tenang, tidak meledak-ledak. Nah yang saya maksudkan adalah walaupun anak saya kembali lagi tidak punya gadget, tapi tidak menghalangi dia, membatasi dia loh untuk dia bisa berbuat sesuatu yang membuat dia bangga, dan orang tua pasti bangga, bahkan mungkin negara gitu deh. Oke, paham. Kak, berarti dari orang tua sendiri memang harus membuat yang pertama komunikasi yang terbuka dari dua arah gitu kan. Nggak hanya dari orang tuanya aja yang fokus untuk mengatur, tapi anak juga diberikan suatu pendapat gitu. Oh iya ya mam, kalau misalnya aku melakukan ini akibatnya akan terjadi ini nih konsekuensinya gitu. Jadi dia paham dalam arti konsekuensinya, nggak hanya aturan yang sebatas
oh ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi dia merasa terkekang gitu loh. Tapi kalau kakak tadi menjelaskan anak itu dikasih kebebasan juga, tapi kebebasan yang dimaksud kebebasan dalam berpendidikan, contohnya tadi dengan memberikan fasilitas mungkin buku untuk anak itu bisa membaca dan mengembangkan secara kognitifnya, terus kemudian dia juga bisa menghasilkan karya gitu, debat secara internasional dan menghasilkan produk luaran juga, makalah yang nggak terdetek oleh AI. Itu keren banget sih Kak, dan mungkin teman-teman di luar sana juga bisa mencontoh gitu sebagai orang tua, sebagai anak, kalau gadget dan tren itu bukan suatu keharusan yang harus kita punya di bawah umur 18 tahun gitu, karena bukan usianya yang menjadi patokan, tapi kalau udah sampai di 18 tahun itu kontrolnya itu pasti akan lebih tenang, lebih bisa terorganisir dengan baik gitu, nggak meledak-ledak gitu ya Kak? Iya, jadi anak, karena saya masih remaja ya, kan saya pelihara anak ini ya, supaya dia menjadi anak yang sangat mandiri. Itu penting ya, anak yang istilah sekarang resilient ya. Resilient itu kan dia tiru pasti dari mamanya. Kalau mamanya nggak mandiri atau lingkungannya tidak mandiri, ketergantungan dia sama orang terdekat itu menjadikan dia pribadi yang nggak tough nanti di masa depannya. Termasuk dengan gadget. Kamu tuh sudah sampaikan, tidak ada salahnya loh dengan gadget. Tidak ada salahnya dengan media sosial. Tapi kalau saya menarik ke diri saya dan putri saya sebagai orang tua yang ini sharing di podcast ini, dia nanti ada punya filternya pada saat dia siap. She will have her own life, her own gadget when she's ready. Jadi saya nggak ada memaksakan, dan anak saya puji Tuhan bukan anak yang terkungkung, anak yang biasa-biasa aja. Jadi dia nggak terpengaruh dengan standar teman-temannya atau standar standar media sosial gitu, Angel. Tapi itu keren banget sih Kak, harus dicontoh oleh semua orang tua gitu. Kalau dengan memfasilitasi pendidikan itu jauh lebih oke dibandingkan fasilitasi handphone gadget yang normalinya anak itu belum siap gitu. Itu adalah hal yang sangat disayangkan kalau misalnya anak dipersiapkan untuk menerima gadget di usia yang belum tepat gitu. Dan kalau boleh tahu nih Kak, dari Deborah sendiri, ada nggak sih kegiatan atau hal kedepannya nanti yang akan kakak-kakak ini lakukan untuk menggandeng organisasi Kristen atau gereja-gereja yang fokus concernnya itu untuk anak gitu? Ya, terima kasih Angel. Ya, Kak. Jadi kalau dari Deborah Indonesia ya, kita kan visinya hanya 2 Deborah Indonesia ini. Jadi hanya preventif kepada anak-anak remaja, baik putri maupun putra, yang tujuannya adalah untuk pencegahan. Jadi Deborah Indonesia tidak fokus kepada lebih fokus kepada preventifnya. Jadi kami berpikir bahwa dari 10 anak di luar sana, kalau 5 anak yang kami selamatkan, itu yang kami lakukan. Jadi kami tidak melakukan pendampingan kepada para korban. Karena kami berpikir bahwa ketika sudah ada korban, misalnya kalau terjadi kasus-kasus tertentu terhadap seorang anak, kami berpikir bahwa ada lembaga-lembaga di luar sana yang jauh lebih siap untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan korban. Tapi Deborah lebih fokus kepada preventif. Apa yang kami lakukan ke depan? Ke depan kami berencana untuk berkeliling ke seluruh aras gereja, denominasi gereja manapun. Kami akan berkeliling ke gereja-gereja yang mau menerima kami, kita berkolaborasi, kita bercerita dengan anak-anak di gereja, anak-anak remaja, bercerita sebagai kakak adik. Jadi mereka bisa curhat, bisa cerita ke kita apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan sebagai kakak, kita bisa memberikan sharing, pengalaman, kemudian edukasi, kemudian penguatan kepada mungkin yang ada anak-anak di luar sana yang mengalami mengalami kejadian-kejadian yang membuat mereka menjadi pribadi yang tertutup, terus kemudian tidak mau tampil seperti itu dan merasa tersakiti dan lain sebagainya. Ya, kami berusaha dari kakak-kakak Deborah untuk tampil sebagai kakak mereka, untuk mereka bisa bercerita. Ini
ini yang kami lakukan ke depan. Berkeliling ya seperti musafir ya. Jadi berkeliling ke semua gereja-gereja yang mau menerima kami. Kita berkolaborasi, bergandengan tangan, mengajak semua anak-anak remaja putri dan putra, kami ada buat mereka. Kalau terjadi sesuatu, berceritalah kepada orang tuamu dan juga kepada kami sebagai kakak-kakakmu. Itu yang rencana yang kita lakukan, Angel, dari berbagai denominasi gereja manapun, termasuk mungkin ada organisasi-organisasi luar yang lain mau kolaborasi dengan Deborah Indonesia, kami juga sangat senang. Jadi tujuan kami itu benar-benar melakukan sharing, edukasi, memberikan informasi yang sifatnya preventif untuk mencegah supaya tidak ada lagi lah korban-korban yang berjatuhan terus-menerus, semakin kesini kok semakin banyak gitu ya. Dan kita tidak melihat kalangan misalnya, oh itu hanya kalangan menengah bawah atau kalangan-kalangan yang di bawah banget yang korbannya. Enggak juga, ada yang udah educated, keluarga-keluarga yang mapan pun anak-anaknya mengalami kasus-kasus seperti itu juga. Mental health juga iya, gitu. Mental health dan lain sebagainya. Itu yang rencana ke depan kami lakukan, berkeliling di gereja-gereja. Itu, Angel. Berarti dari Deborah sendiri memang mau merangkul orang-orang yang memiliki masalah mental health gitu, mental illness gitu ya, Kak? Tidak hanya fokus di mental health, tapi apapun yang terjadi dalam dunia remaja ya. Dunia remaja itu kan nggak hanya mental health. Banyak hal yang kita pernah remaja, kita pernah ngalami hal yang jatuh bangun sebagai seorang remaja gitu kan. Itu kan intinya gini, anak remaja itu perlu pendamping. Pendamping yang benar-benar bisa memahami dunianya mereka, bisa memahami keinginan dan rencana-rencana mereka yang kadang-kadang membuat kita sampai, ide kamu luar biasa ya gitu, yang nggak kita pikirkan orang dewasa, mereka memikirkan hal itu. Nah, seperti itu yang kerinduan Deborah Indonesia itu seperti itu. Karena Angel, kalau kita melihat dari Deborah Indonesia bahwa ladang ini luas banget gitu loh. Ladang ini artinya negara ini, Indonesia ini luas banget gitu. Kalau hanya Kementerian KPPA yang bertugas, saya pikir nggak mampu juga. Atau kalau hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya nggak mampu juga. Atau kita lihat, tokoh agama, pendeta, ustadz, ustazah, dan sebagainya yang punya PR. Untuk ini enggak juga. Orang tua, ya enggak juga. Jadi intinya ada siapa? Ya kita semuanya. Orang dewasa, kita harus berkolaborasi, bergandengan tangan, baik dengan kementerian, pemerintah, gereja-gereja, atau sekolah-sekolah, guru, pendidik, pemuka agama dari denominasi agama manapun, orang tua, kakak-kakak, abang-abang, orang dewasa, semuanya berangkul, harus bergandengan tangan menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak remaja saat ini di Indonesia. Baik dari pengaruh luar maupun ya pengaruh dari lingkungan sekitar. Kita harus bergandengan tangan, nggak ada cara lain. Mau kita buat sistem belajar dengan sistem belajar dan bahan-bahan belajar buku yang bagus pun nggak bisa berjalan sendiri. Harus bergandengan tangan, Angel. Harus dukungan emosional berarti ya? Harus bergandengan tangan kita. It's a must. Harus itu, wajib. Ada lagi Kak mau ditambahin mungkin dari Kak Natasha? Kalau dari saya, karena ini Hari Anak ya, harus benar-benar sayang sama anak, harus benar-benar, karena kita ini kan citranya anak. Jadi kita we are not perfect parents, tapi untuk menciptakan anak-anak generasi Indonesia. Karena anak-anak ini kan nanti bersaingnya kan dengan teknologi ya, beda dengan zaman mama-mamanya. Tapi kalau kita nggak bekali mereka dengan mental spiritual yang kuat, akan jadi apa generasi anak-anak kita nanti, generasi Indonesia, anak-anak Indonesia. Maka dari sekarang yang namanya kesehatan mental anak, kekuatan dia untuk membangun dirinya ya, secara luas, secara fleksibel, itu dibangunnya tuh dari jauh-jauh sekarang, bukan saat dia sudah dewasa. Karena kalau udah dewasa berat banget tugas ya Kak ya. Jadi bukan generasi emas lagi Kak, generasi berliannya harus kita betul jaga, bukan sekedar omongan, but we walk the talk. Gitu. Itu Deborah Indonesia punya punya visi misi yang kuat banget buat generasi anak-anak Indonesia yang baik. Berarti memang apa yang kita bicarakan itulah yang kita kerjakan berarti ya Kak, dari Deborah sendiri. Dan sebelumnya
aku mau menyampaikan hari ini kita belajar bahwa melindungi anak itu bukan cuma tugas orang tua, tapi tugas bersama, tugas dari kita orang dewasa yang mempunyai kesadaran terhadap anak itu adalah sesuatu yang berharga yang harus kita jaga, kita lindungi. Seperti ini yang kita diskusikan hari ini, anak itu harus kita sayangi, kita lindungi, dan kita bangun masa depannya dengan dukungan emosional, dengan telinga yang penuh dengan empati tentunya. Dan sebelumnya aku mengucapkan terima kasih kepada Kak Mutiara dan Kak Natasha yang sudah berbagi experience-nya sebagai perempuan, sebagai orang tua, sebagai kakak yang based on-nya cukup peduli, sangat peduli terhadap anak. Oke, terima kasih Kak. Angel, thank you ya sudah. Mungkin tambahan sedikit ya. Sebelum ditutup, ini kita udah tutup ya. Iya Kak. Belum tutup warung nggak? Sebelum ditutup, closing ya, closing Oke. dari saya, Closing dari statement, Ketua Umum boleh. Deborah Indonesia, buat seluruh anak-anak di luar sana, adik-adik kami, juga para orang tua, kakak-kakak yang sangat menyayangi anak-anak Indonesia ya. Siapa lagi yang menyayangi anak-anak Indonesia kalau bukan kita? Siapa lagi akan melindungi mereka kalau bukan kita? Karena masa depan mereka itu menjadi tugas kita juga sebagai kakak-kakaknya, sebagai keluarganya, sebagai orang tuanya, sebagai gurunya, dan sebagai siapapun. Itu tugas kita bersama untuk kita bisa melahirkan generasi yang luar biasa di masa depan. Itu tugas kita bersama. Kalau kita tidak bergandengan tangan, kita tidak akan menuai generasi emas. Dan satu hal, saya akan tutup podcast hari ini dari Deborah Indonesia. Saya ingat akan firman Tuhan di Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Terima kasih. Wow, terima Itu kasih dari Kak kami, Mutiara Deborah. dan Kak Sama-sama, Natasha. Angel. Keren banget. Tepuk tangan dulu kita ya. Thank you semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin sekian diskusi kita tentang anak yang kalau kita bicarain lagi nggak ada habisnya, Betul, nggak ada batasnya, karena anak itu memang infinity love. Oke. Terima kasih Angel. Iya Kak, sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia untuk mendengarkan. Sampai ketemu lagi lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ciao.